Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam, Bapak. Salam Pak. Wabarakatuh, Bapak. Wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi semua? wabarakatuh. Alhamdulillah baik Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik, sehat. Pak. Sudah pada makan Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah, Pak. Ada yang dari timur Pak Ibu? Biasanya kalau di timur kan sudah jam setengah 9 ya. Saya Pak Siti Hoiriah dari Sulawesi Oh, Tengah, Morowali. Morowali Bu ya. Iya Pak. Jam setengah 9 berarti ini Bu. Iya Pak. Saya juga izin matikan kamera ya Pak, karena jaringan di tempat saya kurang bagus, takutnya nanti terpental. Oh iya Bu, siap siap. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu kita mulai saja Bu ya. Bapak Ibu ya, sudah malam. Baik Pak. Baik, Pak. Baik, Bapak. Baik. Baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat malam Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Selamat malam, Pak. Malam, Kak. Sehat semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat, Pak. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan supaya bisa Amin. em, mela- melakukan aktivitas dengan lancar Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Baik, Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat beriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini ataupun malam ini kita ada di web terakhir ya, web ketiga Bapak Ibu ya. Nah, artinya tinggal beberapa pekan lagi yang insya Allah satu tahun ini akan berakhir gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini web kita berakhir, nanti tinggal Bapak Ibu menyelesaikan tugasnya. Setelah itu selesai, nanti bisa dilihat eh, penilaian. Untuk tugas dua, barangkali ada yang belum mengumpulkan, silahkan bisa segera dikumpulkan, ataupun ada yang mau revisi, kemarin ada yang salah mungkin atau belum sempurna, silahkan masih bisa karena kita tutupnya itu masih ada waktu beberapa hari ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan web kita malam ini, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Nah, barangkali Bapak Ibu di rumah juga sudah
mengakses e-learningnya gitu ya, sudah mempelajari, membaca materi-materi yang ada di e-learning di di minggu ataupun di sesi 5 dan 6 gitu ya. Nanti kita sambil sama-sama berdiskusi. Baik, saya izin share screen, saya menyampaikan PPT ya, ya. Ini ada di web 3 terakhir. Ada mata kuliah produksi media sederhana 3 dimensi. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, bagaimana saya izin menanyakan ataupun mereview bagaimana perasaan Bapak Ibu semua saat mengerjakan tugas 1 dan tugas 2 mungkin ada kesulitan. Aman Bapak Ibu ya? Aman, Bapak. Mohon Pak. Masih, masih ingat ya tugas 1 dan tugas 2-nya Bapak Ibu? Ya, masih Masih, Pak. Pak. Masih. Pak, Ya, tugas pertama waktu mata kuliah ini apa Bapak Ibu? Saya membuat Merancang. rancangan media. Ya, membuat rancangan media 3 dimensinya Dimensi. Ibu ya, Bapak Ibu ya. Baik sketsa ataupun rancangan yang lainnya gitu. Ya. Tapi ada beberapa mahasiswa saya perhatikan itu tidak detail eh, mengerjakan tugasnya seperti kayak misal seperti bahan-bahan itu tidak ada, kemudian ukuran-ukurannya itu masih ada yang eh, tidak ada. Kemudian ada juga yang bahasanya itu terlalu apa ya, ChatGPT gitu. Itu menurut saya apa ya, bukan hasil kerja sendiri gitu ya, cari mudahnya saja. eh, Semua yang dia akses dari ChatGPT ataupun AI gitu ya langsung dia pastekan gitu, dia tidak bagaimana mengolahnya dan lain sebagainya. Di era yang serba terbuka saat ini menurut saya untuk penggunaan ChatGPT ataupun AI tidak bisa dihindari lagi Bapak Ibu ya. Nah, tinggal Bapak Ibu bagaimana bijak mengolah informasi yang ada di Gemini ataupun yang lainnya gitu ya. Yang supaya tidak terkesan bahwa itu ya apa ya istilahnya copy paste semuanya gitu. Ya memang tidak bisa kita hindari, tapi sebisa mungkin dengan bijak Bapak Ibu mengolah apa yang Bapak Ibu dapat dari berbagai literasi termasuk Gemini ataupun ChatGPT gitu ya Bapak Ibu ya. Ini saran saya mungkin untuk mahasiswa yang ada di sini di mata kuliah apapun eh, kalau Bapak Ibu semua mengolah dari ChatGPT ataupun ini ya silakan diolah dengan bijak, dengan baik, tidak terkesan eh, Copy apa ya paste. copy paste gitu ya, tinggal tapi harus diolah Bapak Ibu. Diolah sedemikian rupa dengan baik, dengan bahasa yang formal. Karena ada kemarin mahasiswa yang mengumpulkan, mungkin dia promptnya itu non formal gitu ya. Akhirnya jawaban jawaban dari ChatGPT itu bahasa-bahasa apa ya tidak baku gitu. Nah, akhirnya dia juga tidak diolah lagi, langsung dimasukkan ke Word, di PDF kan, ngawur kan kayak itu. Nah, akhirnya ya saya juga menilainya dan juga tutor-tutor yang lain mungkin menilainya juga apa ya dengan berat hati ya memberi nilai yang kecil gitu. Nah, saran saya Bapak Ibu ya diolah dengan baik gitu. Oke, tidak ada kesulitan ya Bapak Ibu ya di tugas 1 membuat rancangan gitu ya. Kemudian Insya di Allah tugas enggak, 2 Pak. apa Bapak Ibu tugasnya masih ingat ya? Iya, Pak. Di tugas 2 Bapak Ibu masih ingat Masih, tugasnya? Pak. Masih, Masih, Pak. Pak. Ya, apa Bapak Ibu tugasnya? Membuat Buat video media sama Membuat pembelajaran media, yang Pak. dirancang di tugas 1. Ya, setelah membuat rancangan, Bapak Ibu membuat eh, apa namanya media 3 dimensinya, tapi didokumentasikan, divideokan gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu kan ada beberapa juga yang apa ya membuat video tapi videonya itu tidak merepresentasikan proses pembuatannya gitu, sama aja seperti foto dimasukkan ke video aja, jadi tidak ada bedanya. Kemudian apa namanya tidak
meliput langkah-langkahnya gitu udah. Pokoknya kualitasnya masih kurang baik lah gitu. Padahal untuk membuat video tutorial seperti itu ya banyak tips, banyak tutor cara-caranya yang ada di YouTube gitu ya. Nah gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu nanti di tugas 3 nanti akan ada sedikit gambaran Bapak Ibu semuanya. Nanti akan saya share apa eh, tugas tiganya ya, bagaimana tugas tiganya gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu di tugas 1, tugas 2 tidak ada kendala. Alhamdulillah. Bagi yang ada kendala di tugas 2 masih bisa berdiskusi dengan rekan-rekannya ataupun dengan saya di e-learning gitu ya. Mungkin juga ada yang belum ngumpul, Bapak Ibu semuanya bisa segera memperhatikan deadline-nya. Nah, ini salah satu contoh yang bisa saya tampilkan di PPT ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini barangkali bisa sebagai contoh, salah satu contoh ya Bapak Ibu ya, banyak contoh media pembelajaran 3 dimensi yang mana bisa dilihat dari berbagai sisi, dari atas, bawah, samping, kanan gitu ya. Nah, ini sedikit salah satu contoh yang bisa Bapak Ibu amati dan lihat. Oke, adapun 3 kriteria utama review media sederhana 3 dimensi yang harus dilihat bagaimana kualitas yang pertama, bagaimana kualitas isi dan tujuan, bagaimana kualitas instruksionalnya, bagaimana kualitas teknisnya, pembuatannya gitu ya. Ini juga ada salah satu contoh ya. Barangkali di sini contohnya itu eh, tempat ibadah umat beragama gitu ya, yang dibuat untuk contoh pembelajaran di sekolah gitu ya mungkin ya. Nah ini salah satu, salah dua contoh media sederhana 3 dimensi. Nah, kalau kita lihat dari tabel yang saya tampilkan di sini, itu ada tugas 1 sampai 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu membuat rancangan desain media sederhana 3 dimensinya. Kemudian setelah itu, setelah membuat rancangan, Bapak Ibu mempraktikkan membuat medianya gitu ya. Kemudian yang ketiga, eh, Bapak Ibu bagaimana menggunakan media 3 dimensinya gitu ya. Media sederhana 3 dimensinya dalam pembelajaran. Nah, ini nanti gambaran untuk tugas ketiga, Bapak Ibu ya. Jadi nanti media yang sudah dibuat itu digunakan dalam pembelajaran, diimplementasikan. Mungkin sudah dapat bocorannya, Bu Ibu ya, dari Belum, rekan-rekannya, Bapak. belum ya? Belum ada yang Belum. bocoran ya? Ya mungkin ada yang sudah dapat mungkin. Belum Pak, tapi sudah menerka-nerka. Oh iya. Nah ini Bapak Ibu yang ada di tugas 3 nanti di pekan 7 gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicicil dari sekarang, dikerjakan dari sekarang juga nggak masalah supaya secepat selesai nanti minggu ke 7 tinggal eh, mengumpulkan gitu ya. Nah ini saya bacakan tugasnya. Adapun tugas dari mata kuliah ini pemanfaatan media sederhana 3 dimensi. eh Tugas tiganya pemanfaatan media sederhana 3 dimensi. Adapun instruksinya mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa manfaatkan ataupun gunakan media sederhana 3 dimensi yang telah Bapak Ibu buat ya rekan-rekan mahasiswa buat dalam sebuah kegiatan pembelajaran baik di sekolah ataupun di lembaga khusus ataupun yang lainnya. Rancang sebuah skenario pembelajaran gitu ya, dari pembukaan, kegiatan inti, sampai penutup, dirancang bagaimana skenarionya, kemudian
medianya mau diletakkan di mana gitu ya, digunakannya seperti apa. Kemudian didemonstrasikan penggunaannya. Kemudian dokumentasikan atau presentasikan demonstrasi tersebut dan analisis efektivitasnya media Bapak Ibu yang sudah dibuat dalam pembelajaran itu dianalisis bagaimana tingkat efektivitasnya dalam pembelajaran yang ataupun pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Adapun langkah-langkahnya yang pertama Bapak Ibu bisa merancang skenario pembelajarannya ya lewat RPP gitu ya mungkin. Nah di RPP itu Bapak Ibu Bapak Ibu mau taruh di sintak yang mana gitu ya media sederhananya media tiga dimensinya. Nah, itu masukkan di RPP, ditaruh di sebelah mana? Apakah di kegiatan inti, di bagian mana? Monggo, silakan. Kemudian lakukan demonstrasi penggunaan media dalam skenario tersebut. Artinya, Bapak Ibu mendemonstrasikan penggunaan medianya. Kemudian didokumentasikan dan dipresentasikan, gitu ya. Bapak Ibu bisa merekamnya, gitu ya. Untuk rekamannya itu sekitar tiga, saya dapat info dari pusat ya untuk videonya itu nanti Pak Ibu merekamnya durasinya itu sekitar 3 sampai 7 menit. Kemudian yang keempat bagi Bapak Ibu diharapkan menganalisis dan merefleksikan. Jadi Bapak Ibu menganalisis efektivitas medianya. Apakah medianya ini eh, tingkat efektivitasnya tinggi atau sedang ataupun rendah gitu ya. Lalu setelah itu direfleksikan. Bila memungkinkan, Bapak Ibu juga bisa minta umpan balik dari peserta didik, dari siswa gitu ya, ya. Bila memungkinkan. Nah, untuk tugas tiga ini bisa Bapak Ibu bentuk laporannya nanti bisa berbentuk esai ataupun berbentuk poin sesuai template ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau bisa juga dibuat dalam bentuk PDF karena beberapa juga ada yang masih dalam Word. Ketika saya buka itu berantakan gitu ya. Alangkah lebih afdolnya, lebih utamanya itu digunakan filenya dalam bentuk PDF. Nah ini teknis saja Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditulis tugas tiga nama dan NIM-nya, ini formatnya. Oh ini yang tahun lalu Bapak Ibu ya. Untuk deadline-nya itu ada di e-learning-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari plagiarisme, kopas dari punya orang gitu ya, ataupun AI gitu ya. Ya sebisa mungkin disusun berdasarkan bahasa ataupun format Bapak Ibu masing-masing lah. Adapun teknisnya seperti apa, panjang pendek ya monggo terserah bisa melihat, mengamati atau meniru dari berbagai literatur yang ada di eh, internet gitu ya ataupun di jurnal. Tapi usahakan jangan copy paste Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sambil berproses. Ini ada sini ada penjelasannya Bapak Ibu. Yang pertama tadi ya merancang skenario pembelajarannya. Bapak Ibu membuat modul ajar saat ini modul ajar ya ataupun RPP yang memuat media Bapak Ibu. Kemudian eh, mendemonstrasikan penggunaannya, didokumentasikan, kemudian dianalisis efektivitasnya, kemudian juga kalau memungkinkan minta umpan balik ataupun hasil refleksi dari siswa ataupun peserta didik. Nah, selanjutnya ini ada pedoman penilaian tugasnya 100% ya Bapak Ibu ya.
Yang pertama dilihat dari efektivitas penggunaan medianya gitu ya 40%. Eh, Bagaimana media tiga dimensi ini digunakan secara efektif, efektifnya tingkat efektivitasnya seberapa gitu ya. Kemudian kejelasan demonstrasi, bagaimana Bapak Ibu mendemonstrasikannya secara sistematis gitu ya. Sistematis itu urut, runtut, tidak membingungkan gitu. Dan juga yang pastinya mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian bagian analisis dan refleksi ini poinnya 20%. Silakan Bapak Ibu analisis efektivitas medianya dan juga refleksi pembelajaran seperti apa gitu ya. Kemudian ini ada umpan balik peserta didik. Ini bobotnya 10%. Mungkin itu sekilas Bapak Ibu ya bisa difoto ataupun di screenshot. Barangkali bisa gambaran dari sekarang atau bisa mencicil mengerjakan dari sekarang. Bapak Ibu yang sudah bekerja di lembaga ataupun di sekolah yang ada Bapak Ibu bekerja saat ini ya bisa langsung di mumpung mungkin belum libur gitu ya karena ini mendekati akhir semester mungkin bisa dijadwalkan segera mungkin Bapak Ibu mengimplementasikannya gitu ya. Kemudian nanti ada angket Bapak Ibu ya, evaluasi tutor. Harapannya dengan penyampaian saya ini sedikit banyak bisa membantu dan juga ya sedikit banyak membantu rekan-rekan mahasiswa. Harapannya di angket evaluasi tutor ini Bapak Ibu bisa menilai dengan kondisi yang apa ya, saya menilai kinerja tutornya dengan baik ya, artinya tidak ada mungkin yang dinilai kurang gitu Bapak Ibu ya. Ya harapannya itu sedikit banyak, mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa semua gitu ya. Jadi harapannya juga untuk di penilaian tutor Bapak Ibu bisa eh, menilai tutor-tutor yang Bapak Ibu eh, mengambil mata kuliahnya gitu dengan baik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu apa namanya sedikit gambaran pada saat web 3 ini ya, gambaran tentang apa tugas yang ada di pekan depan gitu ya. Mungkin belum bisa diakses tapi itu sedikit gambarannya mungkin bisa Bapak Ibu screenshot foto tadi ya supaya sudah ada gambaran untuk di pekan depan gitu. Nah, mungkin itu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Silahkan sebelum nanti Oke. mungkin saya share sedikit untuk di e-learning. Ya, silakan Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Nanda, apakah itu nanti soalnya bisa dikirim lewat via WhatsApp aja ya Pak Nje? Karena kan eh, mudah untuk ngingatnya gitu Bapak. Apa itu, Bu? Yang ini tadi Pak, yang TT3-nya tadi Pak. Oh iya iya, Iya. siap. Karena Bila mohon maaf saat ini saya khususnya ya Pak ya ini lagi bersamaan dengan skripsi Pak, makanya banyak banget tugas-tugas yang harus kami kerjakan gitu oh iya, Bapak. baik Bu. Baik Bu. Insya Allah nanti saya kirimkan di grup Bu ya. Iya Pak, terima kasih Bapak. Ya, sama Ibu. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Bu. Ya, Pak, yang untuk tugas 3 itu ada rancangan skenario pembelajaran. Itu berarti apa harus membuat RPPH dari awal pembukaan sampai akhir? Atau hanya terkhusus untuk media 3D saja, Pak? Ya Bu, Ibu kan sudah merancang ini Bu ya, apa namanya?
merancang media tiga dimensinya Bu ya. Nah, mungkin si Ibu kan sudah di situ di sudah memasukkan materinya juga kan Bu ya. Nah, di situ mungkin tinggal Ibu buat RPP-nya untuk materi yang ada di media sederhana media tiga dimensinya Bu gitu. Berarti Paham? hanya untuk media tiga dimensi aja, Pak, ya? Nggak usah Iya, betul. ditambah yang lain-lain kayak gitu. Nggak usah fokus di ini aja gitu Bu. Ya, Di untuk materi video, yang oh iya ya, Pak. di materi yang ada di materi yang ibu buat untuk media ini media tiga dimensi ini kan kemarin kan ada materi yang dimasukkan ya Bu ya. Nah itu saja sih yang bisa mungkin diterapkan ya Bu Ibu ya dalam Iya, Pak. pembelajaran gitu. Jadi, Terus untuk buat videonya itu berarti untuk yang di materi 3D aja, Pak, ya? Nggak usah ada pembukaan, berdoa, kayak gitu. Nggak usah ya, langsung di materi 3D aja. ya betul Bu. Ya bila memungkinkan itu Ibu nanti apa namanya ini apa namanya dari awal juga nggak apa-apa sih bukan nanti kan diedit potong-potong kayak misalkan pembukaan ada salam kemudian berdoa nah itu kan di cut model diedit aja sih Bu misalkan Ibu ngerekam dari awal sampai akhir nanti diedit aja dikasih keterangan pembukaan sudah ada kemudian doa Kegiatan kemudian inti mungkin gitu. ada apa namanya persepsi ataupun yel-yel gitu ya baru nanti masuk ke kegiatan inti dimasukkan di apa namanya direkam terkait penggunaan media sebagai dimensinya. Bila bila memungkinkan, kalau tidak ya fokus di kegiatan inti Bapak Ibu bagaimana pada saat penerapannya saja. Iya, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya Bu, bila memungkinkan Bu ya, jadi kayak kita ngedit dari apa namanya salam sampai penutup lah gitu. Itu kalau bisa diedit semaksimal ya 3 sampai 7 menit ya saya sampaikan tadi Bu ya kalau nggak salah. Kalau tidak memungkinkan ya fokus di situnya saja, di kegiatan intinya saja Bu. Nanti kalau Pak izin bertanya, Iya kalau Bu. sudah di video, berarti linknya saja ya Pak yang dilampirkan ke tugasnya itu ya Pak? Ya betul Bu. Nanti dikopikan saja linknya yang sudah diupload diupload di platform yang bisa diakses Bu ya. Karena kemarin saya mendapati tugas mahasiswa itu ada yang menaruh link Google Drive ya di situ itu tidak bisa dibuka. Canva juga diaksesnya terbatas. Jadi saya mau gimana mau melihat dan menilai Bapak Ibu kalau mungkin dia nggak tahu ya ataupun lupa gitu apa namanya membuka aksesnya gitu. Akhirnya setelah dikirimkan dia juga akhirnya mahasiswa juga lupa. Nah, saya juga pas saya klik itu tidak bisa diakses harus minta izin. Nah, repot lagi kan. Nah, menurut saya kalau memang ini ya nanti diupload kalau memang di Google Drive ya jangan lupa dirubah ininya apa namanya akses ininya aksesnya gitu ya ataupun yang lebih mudahnya di YouTube lah untuk keperluan penugasan ini nanti kalau memang sudah selesai sampai keluar nilainya nanti mungkin bisa di take down ataupun di download baru di hapus dari YouTube gitu. Mungkin itu sih Bu. Terima kasih Pak. Ya ada yang lain Bu Ibu? Pak satu, Pak satu lagi Pak, saya kan belum tugas dua. Tugas dua juga linknya ya Pak ya. Gimana Bu? Tugas dua linknya saja juga ya Pak ya. Saya soalnya belum ngumpul. Iya Bu, kalau Ibu membuat foto ya bisa, foto kan bisa dimasukkan. Kalau memang video gitu ya, video kan tidak bisa dimasukkan ke PDF Bu ya, ke Word gitu ya. Nah Ibu masukkan saja linknya gitu ya. Kalau foto kan bisa, kalau foto kan bisa dimasukkan Bu. Nah kalau video ya Bu masukkan saja linknya yang sudah di-upload. Ya gitu Bu. Masih belum ngumpul ya Bu ya? Belum Pak karena masih bingung. Oh. Yang penting diperhatikan detailnya saja Bu. Kalau misalnya foto
saya foto kemudian dibikin apa video diedit-edit gitu boleh nggak Pak? Boleh juga ya. Boleh saja Bu, yang penting kualitasnya tidak pecah Bu ya, karena ada yang foto dibuat video terus dipublish malah fotonya ngeblur-ngeblur gitu ya. Nah, yang penting diperhatikan pada saat sudah dipublikasi, sudah diedit, dilihat dulu Bu sebelum diupload apakah hasilnya jelas dan juga tidak rancu dan juga bisa diputar, ada mungkin ada audionya juga. Nah, itu kalau memang sudah oke ya. Oke gitu Bu. Nggak apa-apa kalau memang mau dibuat video gitu ya. Berkreasi di video foto, kan banyak juga ada yang ada orang yang berkreasi membuat video dari foto-foto tapi dia membuatnya secara sistematis, dengan baik gitu ya, sehingga orang yang melihatnya juga eh, apa ya, tidak kebingungan dan juga menikmati. Nah gitu. Nggak apa-apa Bu. Iya Pak, terima kasih. Hmm. Ya Bu, sama-sama. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Mohon izin bertanya, Pak. Ya silakan Mas Imam. Ini kan saya juga untuk tugas 2 belum mengumpul, Pak. Oh Karena iya. salah satu bahan bahan yang kita ingin gunakan ini tidak bisa ditemukan di sekitar sini, Pak. Nah, bolehkah kita menggantinya tidak sama dengan yang kita terakan di apa namanya rancangan kemarin? Contohnya apa, Pak? Yang Mas yang tidak ada. Kardus tebal, Pak. Oh, ya nggak apa-apa sih. Jadi, Yang penting dia masih bentuknya kardus gitu ya. Nggak apa-apa, Bu. Anu, Pak. Senang. misalnya kita ganti dengan styrofoam bisa, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Kalau memang itu Oke. bisa jadi opsi, kemudian tidak merubah esensinya dan juga untuk kualitasnya juga tidak merubah kualitasnya nanti pas itu sudah jadi, ya nggak apa-apa gitu. Oh iya. Ada opsi yang Soalnya lain, nggak apa-apa. ya, soalnya di daerah saya sulit menemukan kardus yang tebal, Pak. Oh iya. Di daerah mana itu, Mas Imam? Tanah Bumbu, Pak, Kalimantan Selatan. Di Kalimantan ya. Nggih. Berarti ini wheat juga ya, wheat apa wheat ah? Wita, Pak. Wita ya. Oh, oke oke. Nggih. Nggak apa-apa Pak. Yang penting itu kalau memang tidak ada yang sesuai dengan rancangan, bisa cari opsi yang lain. Yang penting tidak merubah esensi dan juga tidak menurunkan kualitas media yang masih membuat gitu aja ya. Ya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mas Imam. Untuk di tugas satu sudah lihat nilainya semua ya, Bapak Ibu ya. Karena kan sudah selesai dinilai, Sudah Pak. mungkin Sudah, sudah melihat Sudah, Pak. Pak. nilainya, ya. Heeh. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Mohon maaf Bapak, izin bertanya lagi. Ya, Jadi gimana Bu? saya kan mengajarnya di lembaga PAUD ya Pak. Itu jadi Hmm? saya mengambil dari bahan-bahan yang istilahnya dekat lingkungan gitu nggak apa-apa nggih Pak? Maksudnya dari bahan yang termudah gitu Bapak. Karena itu langsung dipraktekkan sama anak-anak gitu Pak. Nggak apa-apa Bu, yang penting itu sesuai dengan rancangan yang Ibu buat Kita gitu ya. bikin. Heeh. Oh nggih. Nggih Pak, terima kasih Ini Pak. siapa Bu ya? Namanya kan user soalnya. Tri Susilowati Bapak. Susilawati ya Bu ya? Tri nggih, Tri Oh, tadi. Susilowati Bapak. Oh Iya. ya. Kebetulan juga sudah dinilai untuk TT2-nya ini Pak. Oh, yang tugas dua ya udah ya? Ya, iya Pak. Oke. Gimana nilainya Bu? Aman ya Bu? Alhamdulillah aman Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Iya Pak. Karena ya sehari dua hari ini saya agak senggang, langsung saya nilai saya cek tugasnya langsung saya nilai Bu. Iya Tapi Pak. nanti. Iya. Terima kasih Bapak untuk nilainya. Iya, sama-sama Bu Tri.
Ada yang mau ditanyakan lagi Bu Ibu? Kalau enggak, ini karena waktu kita masih lumayan banyak, ini saya sambil membukakan membuka e-learning saja ya, Bapak Ibu ya. Untuk share screen-nya kelihatan nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah Kelihatan, Pak. kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ya, kelihatan. Baik, Bapak Ibu kan ada di sesi 5 untuk tugas 2 Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti malam ini karena masih ada waktunya, saya izin menjelaskan membukakan materi ataupun instruksi yang ada di sesi 5 dan sesi 6 ya Bapak Ibu ya. Karena sesi 7 ini kan belum terbuka ya Bapak Ibu ya. Nanti sesi 7 ini Bapak Ibu instruksinya mengirimkan tugas eh, 3 di sesi 7 ini. Itu. Nah, di sesi 5 itu ada materi tentang implementasi media sederhana 3 dimensi. Nah, ini untuk materi lengkapnya Bapak Ibu bisa membaca di Pustaka UT, bisa login dengan akun e-learningnya masing-masing. Kemudian di sini ada materi inisiasi terkait implementasi media sederhana 3 dimensinya ya Bapak ya. Ini ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, ini ada materinya, Bapak Ibu saya tampilkan saja. Nanti mungkin Bapak Ibu juga sudah membacanya di rumah ya, di rumahnya masing-masing. Nah, ini implementasi media sederhana 3 dimensi itu sebagai media manipulatif. Artinya dalam proses pembelajaran media 3 dimensi sebagai media manipulatif bisa dalam bentuk kegiatan mengajak siswa ke museum yang menyajikan diorama tentang peristiwa-peristiwa penting zaman Revolusi Republik Indonesia. Setiap kelompok bisa menggunakan diorama tersebut sebagai bahan diskusi. Kemudian sebagai media distributif, kemudian sebagai media fiksatif, terus satu dua setidaknya ada 3 implementasi dari media 3 dimensi, media fiksatif, distributif, dan manipulatif. Dan itu ada materi inisiasi di sesi 5, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada materi pengayaan, ini ada di YouTube ya, Bapak Ibu ya. Saya izin putarkan, barangkali ada yang belum sempat karena aktivitas belum melihat, saya putarkan. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa, selamat datang pada mata kuliah Produksi Media Sederhana 3 Dimensi. Mata kuliah ini akan membahas tentang landasan, teori, dan prinsip yang diperlukan untuk mengembangkan dan memproduksi media sederhana 3 dimensi untuk pembelajaran yang efektif dan efisien. Media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja, dan memiliki multidimensi berupa panjang, lebar, dan tinggi. Karakteristik utamanya meliputi wujud fisik yang dapat diraba, sifat interaktif yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung, serta biaya pembuatan yang relatif rendah karena memanfaatkan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Media ini sangat fleksibel dan dapat diadaptasi untuk berbagai topik dan tingkatan usia, menjadikannya alat yang efektif untuk memvisualisasikan konsep abstrak menjadi lebih nyata dan mendorong kreativitas. Penggunaan media sederhana 3 dimensi memberikan banyak manfaat dalam proses pembelajaran. Media ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, memperjelas konsep-konsep yang abstrak, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui sentuhan dan manipulasi. Selain itu, penggunaan media ini juga dapat mengembangkan keterampilan motorik, mendorong pembelajaran aktif,
memfasilitasi berbagai gaya belajar, meningkatkan daya ingat, serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu, media sederhana 3 dimensi merupakan sumber daya yang berharga untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Lebih dari sekadar teori, mata kuliah ini akan membekali Anda dengan pengalaman praktis yang berharga. Anda akan terlibat langsung dalam praktik pembuatan media sederhana, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, sehingga Anda dapat menguasai teknik-teknik dasar dan mengembangkan kreativitas Anda. Pada pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh, Anda diharapkan mengikuti sesi diskusi daring yang interaktif bersama tutor untuk memperdalam pemahaman dan berbagi wawasan, serta akan ada tugas terstruktur yang menjadi bagian penting dalam penilaian akhir mata kuliah. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana mengimplementasikan media-media sederhana ini dalam situasi nyata. Memahami bagaimana media ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pembelajaran. Sebagai penutup, kita akan mendalami prinsip-prinsip evaluasi produksi media sederhana 3 dimensi. Anda akan belajar bagaimana menilai kualitas dan efektivitas media yang telah dibuat. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas evaluasi program secara keseluruhan untuk media sederhana 3 dimensi, serta bagaimana mengimplementasikan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Bersiaplah untuk berkreasi, berinovasi, dan menguasai seni pembuatan serta evaluasi media sederhana 3 dimensi, dengan dukungan sesi diskusi daring dan tugas terstruktur yang akan mengukur pemahaman dan keterampilan Anda. Baik, kedengaran tadi videonya Bu ya? Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Nah itu video yang ada di e-learning Bapak Ibu ya. Kemudian ada diskusi, ada tugas. Nah untuk sebenarnya untuk kehadiran presensi itu sebenarnya eh, itu penilaiannya tidak terpisah Bapak Ibu ya. Artinya tergabung dalam sesi tugas gitu. Jadi kan ada kemarin ada beberapa yang menanyakan kok saya sudah absen tapi kok di apa namanya di learning saya itu kok masih kosong gitu ya. Nah, sebenarnya untuk di mata kuliah praktik ini untuk kehadiran itu menyatu dengan tugas Bapak Ibu. Ya, jadi nanti di tugas itu ada form penilaian juga kehadiran itu ada 10%. Jadi Bapak Ibu yang hadir mendapatkan poin 10 gitu ya. Kalau yang tidak hadir ya poinnya 0. Jadi yang ada di absensi itu sebenarnya untuk sebenarnya absen itu untuk tutor saja Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi nilai kehadiran itu ada di nilai tugas. Jadi di tugas itu mencakup mencakup nilai kehadiran Bapak Ibu. Oke, di sesi 6 ini ada prinsip evaluasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah mungkin diterapkan Bapak Ibu medianya bisa dievaluasi, diperbaiki sehingga di tahun-tahun yang akan mendatang itu bisa digunakan kembali dan digunakan terus sehingga medianya juga em, bisa lebih baik, bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran yang ada di lembaga ataupun di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, ini di sesi 6 tuh ada materi tentang evaluasi. Nah, di sini ada sama seperti sesi 5 tadi
ada materi inisiasi tentang evaluasi dan penilaian media 3 dimensi. Mungkin Bapak Ibu sudah membuka dan juga mendownloadnya. Di sini ada definisinya, kemudian syarat evaluasi, karakteristik dan fungsi daripada evaluasi. Apa itu definisi evaluasi? Di sini ada beberapa definisi, yaitu salah satunya kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaannya sesuatu. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Kemudian syarat evaluasi itu memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, efisiensi, dan juga kegunaan ataupun kepraktisan. Syarat evaluasi, evaluasi bisa dipandang sebagai proses makro dan mikro. Keduanya dapat digunakan berbarengan seperti dalam kegiatan pembelajaran. Evaluasi makro pada penentuan keberhasilan pembelajaran, sementara mikro pada keberhasilan implementasi setiap komponen, tujuan, isi, strategi, media, dan hasil. Kemudian ada di sini karakteristik evaluasi. Apa saja? Yang pertama dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Yang selanjutnya dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan peserta didik. Digunakan unit-unit ataupun satuan-satuan yang tepat dan lain sebagainya. Fungsi evaluasi itu ada sekitar 8. Yang pertama mengetahui kemajuan, kemampuan belajar peserta didik, mengetahui status akademis seseorang, kemudian mengetahui penguasaan terhadap materi seseorang, gitu ya, bagaimana tingkat penguasaannya, kemudian mengetahui efisiensi, metode mengajar, menunjang pelaksanaan BK di sekolah, memberi informasi kepada pihak yang membutuhkan, memotivasi belajar mengajar, pengembangan dan perbaikan kurikulum lembaga terkait. Ini adalah ada jenis-jenis evaluasi, di antaranya formatif, sumatif, diagnostik, selektif, dan juga penilaian penempatan. Sasaran evaluasi itu ada evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil atau produk, dan yang terakhir evaluasi outcome. Teknis evaluasi itu ada bentuknya tes dan juga non-tes ya Bapak Ibu. Untuk tes itu ada lisan, kemudian ada tertulis, uraian, objektif, dan juga tindakan ataupun perbuatan, ataupun istilahnya praktek mungkin ya. Bentuk non-tes itu ada wawancara, kuesioner, skala, observasi, studi kasus, sosiometri. Nah ini ada selanjutnya ini ada kompetensi pokok yang dievaluasi, performa, kondisi, kriteria, dan lain sebagainya. Ini ada langkah pelaksanaan evaluasi. Yang pertama perencanaan data, pengumpulan data, verifikasi data, pengolahan data, dan penafsiran data. Nah, mungkin itu yang ada di materi inisiasi sesi 6 Pak Bia. Untuk penganyaannya tidak ada. Selanjutnya ada forum diskusi. Dan juga oh ini ada pengayaan. Dan juga ada link terkait web kita malam ini. Ini ada penganyaannya Bapak Ibu videonya. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa, selamat datang pada mata kuliah produksi media sederhana 3 dimensi.
Mata kuliah ini akan membahas tentang landasan, teori, dan prinsip yang diperlukan untuk mengembangkan dan memproduksi media sederhana 3 dimensi untuk pembelajaran yang efektif dan efisien. Media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja, dan memiliki multidimensi berupa panjang, lebar, dan tinggi. Karakteristik utamanya meliputi wujud fisik yang dapat diraba, sifat interaktif yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung, serta biaya pembuatan yang relatif rendah karena memanfaatkan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Media ini sangat fleksibel dan dapat diadaptasi untuk berbagai topik dan tingkatan usia, menjadikannya alat yang efektif untuk memvisualisasikan konsep abstrak menjadi lebih nyata dan mendorong kreativitas. Penggunaan media sederhana 3 dimensi memberikan banyak manfaat dalam proses pembelajaran. Media ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, memperjelas konsep-konsep yang abstrak, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui sentuhan dan manipulasi. Selain itu, penggunaan media ini juga dapat mengembangkan keterampilan motorik, mendorong pembelajaran aktif, memfasilitasi berbagai gaya belajar, meningkatkan daya ingat, serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu, media sederhana 3 dimensi merupakan sumber daya yang berharga untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Lebih dari sekadar teori, mata kuliah ini akan membekali Anda dengan pengalaman praktis yang berharga. Anda akan terlibat langsung dalam praktik pembuatan media sederhana, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, sehingga Anda dapat menguasai teknik-teknik dasar dan mengembangkan kreativitas Anda. Pada pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh, Anda diharapkan mengikuti sesi diskusi daring yang interaktif bersama tutor untuk memperdalam pemahaman dan berbagi wawasan, serta akan ada tugas terstruktur yang menjadi bagian penting dalam penilaian akhir mata kuliah. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana mengimplementasikan media-media sederhana ini dalam situasi nyata, memahami bagaimana media ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pembelajaran. Sebagai penutup, kita akan mendalami prinsip-prinsip evaluasi produksi media sederhana 3 dimensi. Anda akan belajar bagaimana menilai kualitas dan efektivitas media yang telah dibuat. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas evaluasi program secara keseluruhan untuk media sederhana 3 dimensi, serta bagaimana mengimplementasikan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Bersiaplah untuk berkreasi, berinovasi, dan menguasai seni pembuatan serta evaluasi media sederhana 3 dimensi, dengan dukungan sesi diskusi daring dan tugas terstruktur yang akan mengukur pemahaman dan keterampilan Anda. Pertama-tama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
Kemudian, siapkan styrofoam yang sudah dibentuk lingkaran dengan ukuran sesuai yang diinginkan. Keluarkan cat air sesuai warna yang diinginkan dan simpan di dalam palet. Beri warna setiap styrofoam dengan menggunakan kuas lukis dan cat air sesuai dengan komponen di tata surya. Setelah selesai, diangkat styrofoam yang sudah diwarnai hingga mengering. Ikat styrofoam yang sudah diberi warna tersebut. Bentuk garis pembatas antar planet pada karton menggunakan jangka dengan diameter lingkaran sesuai yang diinginkan. Lalu perjelas garis menggunakan spidol berwarna putih. Kemudian, cepatkan cat berwarna putih menggunakan kuas untuk membentuk model bintang dan tunggu sampai mengering. Kemudian sisihkan. Gunting kardus sesuai ukuran yang diinginkan untuk membuat model asteroid, komet, dan meteor. Lalu tempelkan potongan asteroid ke karton yang sudah kering dari cat dan sisihkan. Beri lem di styrofoam persegi panjang. Kemudian gabungkan styrofoam tersebut sampai menyatu. Setelah itu, beri double tip pada styrofoam. Tempelkan karton pada styrofoam agar nanti komponen teka surya dapat ditusuk dengan mudah dan disisihkan. Setelah itu, tusukkan styrofoam komponen teka surya tersebut dengan tusuk santai. Beri nama setiap komponen teka surya tersebut. Lalu, letakkan pada karton sesuai dengan urutan atau tempat masing-masing planet. Tempelkan komet dan meteor, kemudian beri nama. Tempelkan informasi pengetahuan umum, tiap komponen tata surya tersebut, agar mempermudah mengenali komponen tersebut. Ketik kembali media sederhana tiga dimensi itu. Media sederhana tiga dimensi tata surya siap digunakan. Baik Bapak Ibu, itu tadi sekilas materi yang ada di e-learning Bapak Ibu ya, terkait video pengayaan gitu ya. Tadi juga saya setelkan media bagaimana membuat video ya
dokumentasi video melalui video karena bukan hanya sekedar foto-foto yang digabungkan ya Bapak Ibu ya. Jadi cara pembuatan itu ada tekniknya tersendiri seperti tutorial gitulah Bapak Ibu ya. Gimana membuat segala suatu hal, suatu media ataupun yang lain itu ada eh, membuat tutorialnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya foto-foto tidak ada penjabarannya ataupun tidak ada penjelasannya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan Pak Ibu? Sebelum kita lanjut sebentar lagi mungkin. Eh, Pak mau bertanya, izin Ya, Pak. silakan Pak. Untuk penjabarannya itu kalau kita menggunakan secara tulisan saja, teks saja, apakah boleh Pak? Bukan menggunakan suara? Oh, boleh. Oh, untuk ini video ya? Nggih, untuk video Ya, seperti nggak apa apa-apa Pak? Mas Apakah Imam. boleh? Ya, nggak apa-apa. Oh, Yang penting jelas dan juga penjelasannya bisa dimengerti gitu. Nggak apa-apa. iya Pak. Itu Iya. kan teknis, teknis, teknis saja. Teknis itu bisa macam-macam. Boleh pakai audio ataupun tulisan juga. Ketika tulisan saja, tapi dia penyampaiannya, storytellingnya menarik, ya itu juga eh, tidak apa ya, tidak menurunkan kualitas tutorialnya gitu. Karena banyak juga ada juga yang membuat video tutorial tapi tidak ada suara dia atau menggunakan suara AI gitu ya ataupun menggunakan teks saja itu di kumparan itu ada juga ketika dia memberikan apa informasi berita gitu tidak ada suaranya tapi menggunakan uh, teks saja tapi dikasih sedikit audionya gitu jadi orang juga menikmati gitu jadi nggak apa-apa Mas Imam. Ya, terima kasih Pak. Karena Ya, kurang pede Pak dengan suara sendiri. suara ya, iya sih. Tapi banyak juga sekarang yang menggunakan apa namanya suara yang diedit pakai AI juga bisa ya. Yang penting temponya jangan kelamaan kalau menurut saya kalau untuk gambar yang ada teksnya itu yang penting temponya jangan terlalu lama gitu ya. Jadi orang juga tidak bosan gitu melihatnya. Nah ini Bu Ibu ya nanti kalau memang dibutuhkan nanti ini juga bisa saya sambil kirim lah ya sama PPT tadi. Barangkali bisa mulai nyicil Bapak Ibu. Ya, monggo saja. Ini kelihatan nggak share screen-nya? Untuk tugas 3 ini share screen-nya kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ya kelihatan Kelihatan, Bapak. Pak. Ya oke. Ya. Nah coba coba kita masuk ke sesi 7 dan 8 yang ada di e-learning Bapak Ibu. Di sesi 7 selain ada menu tugas di sini ada juga sedikit materi tentang evaluasi ya Bu Ibu ya. Evaluasi program untuk media sederhana 3 dimensi ini bisa diakses di Pustaka UT. Nah, kemudian ada angkat evaluasi tutor ya Bapak Ibu ya. Harapannya Bapak Ibu tidak memberikan penilaian yang kurang baik gitu harapannya. Kemudian di sini ada materi inisiasi eh, di sesi 7 terkait implementasi teknik evaluasi untuk media sederhana 3 dimensi. Model evaluasi program kelebihan dan kekurangannya. Ini ada orientasi evaluasi program. Model evaluasi itu ada goal oriented, evaluasi model, dan lain sebagainya. Prinsip evaluasi media berkesinambungan, komprehensif, objektif. Tujuan evaluasi media mendeskripsikan kevalidan dan kepraktisan media. Nah itu pada di sisi 7 ya Bapak Ibu ya.
Dan ada juga videonya, forum diskusi, dan juga ada eh, menu tugas yang bisa Bapak Ibu akses. Tapi ini belum terbuka ya Bu Ibu ya. Nah ini masih sesi 6. Dan sesi terakhir yaitu sesi 8 implementasi evaluasi media sederhana tiga dimensi. Sini ada materi inisiasi dan juga materi pengayaan. Nah, ini karakteristik media bisa didapat dari beberapa hal. Yang pertama tujuan pembelajaran, jenis media, target implementasi, keunggulan media, kelemahan media, fokus perbaikan. Ini ada materi pengayaan, forum diskusi. Untuk di mata kuliah praktik ini tidak ada kuis ya, Bu Ibu ya. Nah, ini coba kita melihat videonya. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa, selamat datang pada mata kuliah produksi media sederhana tiga dimensi. Mata kuliah ini akan membahas tentang landasan, teori, dan prinsip yang diperlukan untuk mengembangkan dan memproduksi media sederhana tiga dimensi untuk pembelajaran yang efektif dan efisien. Media pembelajaran tiga banyak manfaat dalam proses pembelajaran. Media ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, memperjelas konsep-konsep yang abstrak, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui sentuhan dan manipulasi. Selain itu, penggunaan media ini juga dapat mengembangkan keterampilan motorik, mendorong pembelajaran aktif, memfasilitasi berbagai gaya belajar, meningkatkan daya ingat, serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Oleh karena serta akan ada tugas terstruktur yang menjadi Anda akan belajar bagaimana menilai kualitas dan efektivitas media yang telah dimensi. Dengan dukungan sesi diskusi daring dan tugas terstruktur yang akan mengukur pemahaman dan keterampilan Anda. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan Mohon, kita diskusi 5 sampai 10 menit sebelum mohon kita maaf Pak akhiri. Nanda mau tanya sedikit Yes. untuk apa ya? Kuis tadi ada kok Pak di sesi 5 ini ada terus saya ngisi terus itu Pak. Sesi kuisnya itu ada. Ya Bu, tapi untuk yang masuk di penilaian hanya di ini ya Bu ya, tugas saja Bu ya. Oh begitu, Oje. Ya, Terus ini Pak, mohon maaf mau tanya sedikit lagi. ya Untuk silakan Bu. pengisian angketnya tadi itu di sesi berapa ya Pak? Kok saya nyari belum ketemu ini? Apa itu Bu? Pengisian angket Bapak. Oh, di sesi 7 Bu. Oh di sesi 7 berarti belum Ya, muncul ya Pak ya? belum, Oh belum ya, minggu depan Bu. pantesan ini saya nyari nggak ketemu-ketemu gitu. Ya, belum Bu ya. Minggu Ya, depan. Ini kan sekarang ya masih insya sesi. Allah nanti untuk pengisian angket terbaiklah untuk Bapak. Wis. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Iya, Ya, Bu. siap Pak. Makasih Ya, Bu Tri. ya sama-sama Bapak. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu Ibu? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang ingin didiskusikan? Kalau di semester ini Bapak Ibu mendapatkan tutornya berapa mata kuliah Bapak Ibu ya? Ada yang lebih dari 2, dan lebih dari 3. Maksimal berapa Bapak Ibu?
Ini saya bisa di sini di semester 8 ini ada 4 mata kuliah, Bapak. Untuk yang tuton Bu ya. Iya, untuk yang tuton. Oke, selain yang tuton, Tidak ada, Bapak. Web oh hanya yang selain tuton aja apa? ya. Saya tuh web 3 tuton 1, Pak. Itu web 3 dan satu ya. Iya, tuh. Tapi memang untuk kuliah online ini penggunaan penggunaan AI ataupun ChatGPT berbentuk ChatGPT ataupun Gemini itu memang gimana Bapak Ibu dalam tugas Bapak Ibu, apakah memang ya apa apa masih ada waktu untuk mencari dari sumber-sumber ataupun referensi dari jurnal-jurnal Bapak Ibu? Iya, Bapak, tapi itu nanti bisa terdeteksi juga, Bapak. Misalkan kita plagiasi gitu nggih, Pak, nggih. Itu nanti bisa terdeteksi juga, Pak. Jadi nanti kita bisa cek lewat deteksinya itu, Bapak. Jadi Hmm, seberapa persen kita masuk itu kan maksimal untuk tugas itu ya, Pak, itu 40%. Jadi kalau lebih dari itu kemungkinan nilai kita juga akan memburuk gitu, Bapak. ya. Karena saya Nggih. melihat tugas-tugas mahasiswa ini yang saya ada di apa namanya tuton ini, jadi tutor ini ya sekitar 50%, ada yang sekitar 50% lah Iya memang sih. bahasanya saya deteksi ChatGPT. dari ini AI semua Bapak Ibu. Ya, kalau bisa gini Pak, biasanya itu kalau kita ambil dari AI, Chat Capilat atau ChatGPT itu harus memang kita olah sendiri gitu Bapak. Jadi sebisa mungkin itu kita mengulangi untuk mengetiknya sendiri meskipun itu hampir sesuai dengan yang di ChatGPT itu Bapak. Jadi itu nanti tidak terlalu kelihatan sekali gitu Bapak. Tapi kalau Iya, kita ngambil langsung plek-tipek di situ pasti itu nanti prosesnya kemungkinan lebih besar lagi Bapak untuk iya, plagiarisme. iya maksud saya itu Bu apa namanya tugas-tugas mahasiswa ini mayoritas ya apa namanya kebanyakan itu Iya, banyak juga yang ya itu tadi mengambil dari itu, tapi ada yang memang bahasanya tidak terlihat ya bisa sudah iya, diolah gitu ya, ada yang memang mentah-mentah mungkin terlalu padat aktivitasnya gitu ya Bu Ibu iya, ya, betul. sehingga oh ya Langsung cepet lah copy saya paste. satset mikirnya gitu kan. Iya, Pak. Iya, Tugasnya kadang kan banyak, Pak. Mm-mm, iya saya melihat itu. Oh ini kelihatan banget Iya. ini apa namanya ChatGPT-nya gitu ya. Nah, ya memang penggunaan AI itu untuk mahasiswa, untuk guru juga termasuk saya di Sangat membantu, Pak. membuat kuis gitu memang sangat membantu. Tapi itu tadi Bu ya, yang penting kita harus bijak bisa mengolahnya, tidak terlalu copy paste yang ada di ChatGPT gitu ya. Oke, cukup ya Bu Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau memang tidak ada, bisa kita tutup. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ngechat via e-learning ataupun di grup ya Bapak Ibu ya. iya, Barangkali ada Bapak. yang belum masuk grup, silahkan bisa dicek di halaman apa sesi awal-awal itu ada link grupnya ya. Dan juga ada grup apa namanya grup di e-learning. Iya. Bisa nanti Untuk Bapak. absen bagaimana, Pak? Oh iya, Nanti absen, benar, betul saya Pak. buatkan absennya dulu ya. Oh lupa saya. Terima kasih Mas Imam sudah diingatkan. Iya, Pak, sama-sama. Ini kita di sesi 6 ya, Pak Ibu ya. Ini ada sekitar 20 yang hadir nih. Nah, saya buatkan absennya. Hmm. Nggak dipanggil satu-satu seperti kemarin, Iya, Pak. iya saya panggil Pak. Nanti nih apa namanya saya buatkan dulu ininya. Oh, enggih, Pak. Pak Nah, Imam khawatir kayaknya. aman-aman. Iya, iya Pak.
Ibu ya, sebentar. Sekarang, baik. Oke, saya panggil ya, Pak Ibu. Pak Ibu ya. Bungki Azwar ada nggak ya? Bungki Azwar nggak ada ya? Oke, tidak ada. Kemudian Imam Maliki ada ya, Mas Imam ya? Hadir, Pak. Oke, Mbak Dita Septia. Hadir, Pak. Oke, Risna Maya Sari. Hadir, Pak. Oke, Latifah. Hadir, Latifah Pak. ada Latifah ya? hadir ya, Hadir ya? Pak. Oke, Bu Siti Nur Fadilah. Hadir, Pak. Baik, Siti Nur Fadilah hadir ya? Hadir, hadir, hadir. Oke, siap. Bentar, Bu. Kemudian Sylvia Duyana. Hadir, Pak. Hadir ya, Bu ya? Hadir. Oke, Sylvia Duyana hadir. Tri Susilewati. Hadir, Pak. Hadir. Roaida. Roaida ada nggak ya, Bu Ibu ya? Nggak ada ya? Nelly Purnamati. Nelly tidak ada. Rida Riastini. Ada, Pak. Hadir. Ya, Rida hadir ya. Hadir, Pak. Oke, kemudian Ulfi Nurul Azizah. Hadir, Pak. Oh ya, Mbak Ulfi hadir ya, aman. Kemudian I Gusti Ayu. Hadir nggak? Nggak ada ya. Tri Purwati. Hadir, Pak. Baik, Maria. Hadir, Pak. Maria Iventa hadir ya. Siti Khairia. Hadir. Maria Evita Hadir, sudah Pak. hadir, Pak. Ya, Maria Yuventa hadir ya. Iya, Pak. Siti Hadir. Khairia hadir. Hadir, Pak. Masito Puspitasari. Hadir, Pak. Baik, Siti Sundari. Siti Sundari hadir nggak, Bu? Nggak ada ya. Puji Puji Rahayu. Hadir, Pak. Kaida. Kaida ada nggak? Latifatul Azizah. Hadir, Pak. Hadir. Latifatul Azizah. Mana Bu Hadir. Latifat? Oh ya, siap-siap, aman, aman. Kemudian Mutiara. Hadir, Pak. Oke. Adi Prastya. Hadir, Pak. Oke, Audi Adriana ada nggak? Nggak ada ya. Nadia. Nadia nggak ada Hadir, juga. Pak. Oh ada, Nadia ada. Oke, ada yang belum dipanggil. Sudah semua ya. Malam, Bapak. Saya belum. Oh, Ibu siapa? Bung Manda. Itu ya yang tadi Gusti Ayu itu ya. Bentar, Bu. Lustia Ibu Manda ya. Ntar saya cek atas. Gusti, iya, Gusti Oh Ayu iya, Agung Lustia Amanda. Ayu Agung Amanda ini ya. Iya, saya kira bukan saya. Oh iya, iya, siap-siap. Oke, ada ada Makasih, lagi yang Bapak. belum dipanggil? Sudah semua? Oke, saya save dulu, Ya, Bu. Oke, Pak. Bapak Ibu absennya. Sudah, Pak. Sudah.
Oke, alhamdulillah sudah tersimpan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita tutup Bapak Ibu. Kita sebelum kita tutup, kita akan dokumentasikan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang memungkinkan untuk camp bisa dihidupkan sebentar kameranya, kita dokumentasi. Barangkali kok ada yang belum ke absen, nah ini kan bisa komplain lewat sini ya Bapak Ibu ya. Ataupun nilai kehadirannya kok kosong, mungkin bisa komplain ya, bisa komplain menggunakan gambar ini. Bapak Ibu juga yang mau mendokumentasikan juga bisa ya. Baik. Oke, Bapak Ibu, saya hitung sampai 3, kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, lagi. Oke. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas, kita sharing diskusi bersama karena saya juga eh, masih belajar juga ya, bisa belajar dari Bapak Ibu semua yang mungkin pengalamannya lebih banyak ya kita sharing. Saya juga tidak menutup diri belajar juga. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu, sukses dalam segala aktivitasnya dan bisa lulus sampai mendapatkan gelar dari UT ini Bapak Ibu ya. Amin. 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 Terima kasih Terima adik-adik, kasih, Pak. sehat-sehat Bapak Ibu. Kalau ada yang kesulitan untuk mengumpulkan tugasnya bisa chat saya di grup ataupun WA pribadi ataupun di e-learning juga bisa. Terima kasih Bapak Baik, Pak. Ibu. Jangan lupa nanti isi kuesionernya dengan harapannya tidak ada yang mengecewakan Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih. Amin. Saya akhiri. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama Ibu Bapak. Terima kasih. Sehat-sehat.